Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan di Jawa pada abad ke-15 dan 16 dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Lokasinya di pantai utara Pulau Jawa. Kesultanan Cirebon didirikan di Dalem Agung Pakungwati sebagai pusat pemerintahan negara Islam Kesultanan Cirebon. Letak Dalem Agung Pakungwati sekarang menjadi Keraton Kasepuhan. Kesultanan Cirebon erat kaitannya dengan sosok Sunan Gunung Jati yang dikenal sebagai salah satu dari 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Lampung dan Jawa bagian barat. Kesultanan Cirebon mampu bertahan selama 3 abad. Sejak diakuinya Walang Sungsang sebagai Sri Mangana atau penguasa Cirebon pada 1430 hingga terjadinya kisruh kekuasaan akibat kosongnya posisi Sultan Cirebon sepeninggal Sultan Abdul Karim pada 1677. Tipu daya Mataram masa Amangkurat I serta dekatnya sebagian keluarga Kesultanan Cirebon dengan Belanda menyebabkan perlahan kekuasaan Cirebon akhirnya runtuh. Terlebih, perkara pribawa derajat paling tinggi di antara keluarga besar Kesultanan Cirebon semakin mempercepat keruntuhan Kesultanan Cirebon pada akhir abad ke-17. Sejarah Kerajaan Cirebon. Menurut Suledaningrat yang mendasarkan pada naskah Babat Tanah Sunda dan Aja pada naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Cirebon pada awalnya adalah sebuah duku kecil yang dibangun oleh Ki Gede Kapak, yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah desa yang ramai dan diberi nama Caruban atau bahasa Sunda campuran. Karena di sana bercampur para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, dan mata pencaharian yang berbeda-beda untuk bertempat tinggal atau berdagang. Mengingat pada awalnya sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah sebagai nelayan, maka berkembanglah pekerjaan menangkap ikan dan rebon atau udang kecil di sepanjang pantai serta pembuatan terasi, petis, dan garam. Dari istilah air bekas pembuatan terasi atau belendrang dari udang rebon, inilah berkembanglah sebutan cai rebon atau bahasa Sunda air rebon yang kemudian menjadi Cirebon. Dengan dukungan pelabuhan yang ramai dan sumber daya alam dari pendalaman, Cirebon kemudian menjadi sebuah kota besar dan menjadi salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa, baik dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan di Kepulauan Nusantara maupun dengan bagian dunia lainnya. Selain itu, Cirebon tumbuh menjadi cikal bakal pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Pendirian Kerajaan Cirebon. Pangeran Cakrabuana adalah keturunan Pajajaran. Putra pertama Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi dari istrinya yang pertama bernama Subang Larang. Raden Walang Sungsang, ia mempunyai 2 orang saudara seibu, yaitu Nyai Roro Santang dan Raden Kian Santang. Sebagai anak sulung dan anak laki-laki, ia tidak mendapatkan haknya sebagai putra mahkota Pakuan Pajajaran. Hal ini disebabkan karena ia memeluk agama Islam yang diturunkan oleh Subang Larang ibunya. Sementara saat itu, di abad ke-15, ajaran mayoritas di Pajajaran adalah Sunda Wiwitan atau agama leluhur orang Sunda, Hindu dan Buddha. Posisinya digantikan oleh adiknya Prabu Surawisesa, anak laki-laki Prabu Siliwangi dari istrinya yang kedua, Nyai Cantring Manik Mayang. Pangeran Cakrabuana yang usai menunaikan ibadah haji kemudian disebut Haji Abdullah Iman. Menurut Pangeran Sulaiman Sulendraningrat dalam naskah sejarah Babat Tanah Sunda, Pangeran Cakrabuana sepulang dari Mesir, beliau dibekali oleh saudara iparnya, suami Nyimas Roro Santang, yaitu Sultan Hud atau Mahmud Asyar Al-Kipti, atau dikenal juga dengan nama Syarif Abdullah, dengan dirham sebanyak 1000 keping.
Pangeran Walangsungsang lalu membuat sebuah pedukuhan di kebun pesisir, membangun kuta kosot atau susunan tembok bata merah tanpa spasi, mendirikan Dalem Agung Pakungwati, serta membentuk pemerintahan di Cirebon pada tahun 1430 Masehi. Dengan demikian, yang dianggap sebagai pendiri pertama Kesultanan Cirebon adalah Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang memerintah dari Keraton Pakungwati dan aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon. Pendirian kesultanan ini sangat berkaitan erat dengan keberadaan Sultan Demak. Pangeran Walang wafat pada tahun 1529 Masehi dan dimakamkan di Gunung Sembung, Cirebon. Kesultanan Cirebon sebagai pusat kebudayaan. Kesultanan Cirebon sebagai pusat keagamaan Islam tercermin dari banyaknya karya seni dan sastra yang bernuansa Islami yang tumbuh seiring dengan perkembangan Kesultanan Cirebon. Naskah-naskah kuno Cirebon yang memuat tentang sastra biasanya ditulis dengan menggunakan aksara Pegon atau Jawi. Berdasarkan isinya, naskah Cirebon bisa dikategorikan ke dalam 13 kategori, yaitu sejarah, silsilah, wayang sastra, ajaran agama, doa-doa, cerita Islam, primbon, pengobatan, mantra, hukum, dongeng, legenda, dan lainnya termasuk jimat, adat istiadat, dan pelajaran asmara. Naskah kuno di Cirebon juga ada yang memuat tentang tasawuf yang ditulis oleh ahli agama dari kalangan keraton, yaitu Pangeran Muhammad Nasiruddin, Wangsakerta, dan Pangeran Kaharudin, Arya Cirebon. Selain di keraton, naskah kuno mushaf Al-Quran dan kitab-kitab fikih juga dapat ditemukan di pesantren-pesantren yang ada di wilayah Kesultanan Cirebon, seperti di pesantren Buntet yang didirikan oleh Ki Mukoyim yang merupakan seorang kadi dari Kesultanan Kanoman. Oleh karena banyaknya naskah-naskah yang memuat tentang segala hal yang berkenaan dengan sendi kehidupan manusia, dari mulai pelajaran agama, hukum, hingga masalah asmara, maka wilayah Kesultanan Cirebon disebut sebagai pusatnya kebudayaan. Daftar Sultan Cirebon. Yang pertama ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, bertahta dari 1479 sampai 1495. Ia merupakan penguasa Cirebon pertama atau Sultan Cirebon I. Setelah penyerahan kekuasaan oleh Pangeran Cakrabuana, pada saat itu juga Pajajaran ditaklukkan. Yang kedua ada Pangeran Adipati Pasarean atau Pangeran Muhammad Arifin. Ia wafat sebelum dinobatkan, kemudian digantikan Pangeran Sedang Kamuning. Yang ketiga ada Pangeran Adipati Anom Carbon I atau Pangeran Sedang Kamuning. Ia wafat sebelum dinobatkan. Kedudukan kepala pemerintah diwakilkan oleh Fatahillah. Yang keempat ada Panembahan Ratu I atau Pangeran Mas Zainul Arifin, bertahta dari 1568 sampai 1649. Bergelar Sultan Cirebon II. Dia merupakan anak dari Pangeran Sedang Kamuning atau Pangeran Adipati Anom Carbon I. Permaisurinya adalah Putri Sultan Adiwijaya dari Padang. Yang kelima ada Pangeran Adipati Anom Carbon II atau Pangeran Sedang Gayam. Ia wafat sebelum dinobatkan. Yang keenam ada Panembahan Ratu II atau Panembahan Girilaya, bertahta dari 1649 sampai 1666. Bergelar Sultan Cirebon III. Ia merupakan anak Pangeran Sedang Gayam atau Pangeran Adipati Anom Carbon II. Runtuhnya Kesultanan Cirebon. Masa keemasan dari Kerajaan Cirebon ternyata tidak bisa bertahan lama. Sepeninggalan Sunan Gunung Jati pada 1568, kesultanan ini mengalami masa kemunduran. Masuknya pengaruh bangsa asing terutama Belanda menghadirkan banyak polemik yang tidak berkesudahan. Hingga akhirnya pada 1681 ditandatangani perjanjian antara pemegang kekuasaan di Cirebon dan pihak Belanda. Perjanjian tersebut
sangat menguntungkan Belanda karena kongsi dengan miliknya yang bernama FOC bisa melakukan monopoli perdagangan di Cirebon. Tidak hanya itu, wilayah kerajaan Cirebon juga dijadikan protektorat di bawah kekuasaan Belanda. Hingga akhirnya pada 1902 sampai 1926, Belanda resmi menghapus Kesultanan Cirebon. Setelah sekian lama berkuasa, akhirnya pada 1941, Cirebon terbebas dari kekuasaan Belanda dan menjadi bagian dari Republik Indonesia pada tahun 1945.